Bab 53 mengirim Rosalia ke luar negeri. Ibu melepaskan pelukannya, menatap putrinya tak percaya. Kamu, keterlaluan. Ibu pun keluar dari ruang kerja meninggalkan Rosalia sendiri, yang termenung memikirkan semuanya. Sesaat kemudian, Anti masuk ke ruang kerja. Menatap Rosalia yang termenung sendiri. Ros, sadarlah adik iparku sayang. Coba posisikan dirimu menjadi istri Rio. Bagaimana, jika tiba-tiba ada wanita lain yang merebutnya darimu, bagaimana perasaanmu saat itu? Tutur Anti dengan lembut, duduk di samping Rosalia. Rosalia menoleh ke arah Anti sebentar, lalu menyandarkan punggung ke sandaran kursi sambil memejamkan mata. Ada air mata yang mengalir dari sudut matanya. Aku sudah tidak suci lagi. Anti terjengkit kaget mendengar pengakuan Rosalia. Sejauh itu, iya. Rosalia tertawa getir, lebih ke menertawakan diri sendiri yang bodoh memberikan mahkotanya kepada pria beristri itu. Dengan harapan akan dinikahi, akhirnya seperti ini. Anti diam untuk sejenak, suasana hening. Tuhan, tahu mana yang terbaik untukmu, Ros. Berdoalah, dekatkan dirimu kepada Tuhan, ucap Anti yang tidak tahu lagi harus bersikap bagaimana. Rosalia masih dalam posisi yang sama. Tuhan, apa aku masih dimaafkan? Suaranya terdengar dipenuhi kesedihan. Pasti, Tuhan Maha Pengampun dan Maha Besar rahmatnya. Tuhan akan mengampuni hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat, ucap Anti. Rosalia hanya diam tak menyahuti perkataan Anti. Sementara itu, Alteza langsung pergi, bahkan tanpa pamit kepada Anti dan ibu. Membuat Anti sangat cemas dengan keadaan Alteza. Dia mengirimkan pesan kepada Safta. Safta, tolong jaga suamiku. Dia tampak tak baik-baik saja. Itu isi pesan Anti untuk Alteza. Safta membalas pesan Anti dengan singkat. Iya, Nona. Alteza pergi ke suatu tempat dengan diantar sopir untuk bertemu Safta. Mereka akan membicarakan masalah Rosalia di apartemen saja. Sekarang, Alteza dan Safta sudah duduk berhadapan. Bagaimana? Tanya Alteza. Safta pun menjelaskan siapa Rio. Rio adalah cinta pertama Rosalia, pacar semasa SMA, dan mereka berpisah karena Rio melanjutkan studi di negara lain. Rio sudah menikah dan memiliki anak laki-laki. Mereka menjalin hubungan saat Rio kuliah, dan Rosalia masih kelas 1 SMA waktu itu. Dan, sepertinya Safta merasa berat untuk mengatakannya. Apa? Katakan. Alteza mendesak Safta yang tampak enggan bercerita. Mereka sudah terlampau jauh berhubungan. Nona Rosalia dan Rio sudah melakukan. Tenggorokan Safta seakan mendadak kering. Alteza mengepalkan tangan, paham maksud Safta. Sialan, pertemukan aku dengan pria itu hari ini juga. Dengan emosi yang menggelegak, Alteza berkata, dia ingin sekali menghajar pria yang sudah merusak adiknya itu. Safta hanya mengangguk, tapi ada kecemasan di dalamnya. Safta mengetahui semua itu, pun dari Rio. Semalam, setelah Alteza memberinya perintah untuk mencari tahu tentang pria yang dekat dengan adiknya, dengan gerak cepat, dia segera melaksanakan. Bahkan, sampai begadang. Dan paginya, dia sudah mendapatkan semua informasi tentang Rio. Dia segera meminta orang mencari alamat pria itu, dan mengajaknya bertemu. Rio diintimidasi, hingga mengakui semuanya, bahkan mengatakan bahwa dia dan Rosalia memang sudah sejauh itu dalam berhubungan. Tapi, pria itu tak berniat menikahi Rosalia, karena tidak mau berpisah dengan istrinya. Hubungannya dengan Rosalia hanya sebuah kesalahan, itu katanya. Yang membuat Safta geram, andai tak memikirkan reputasi tuannya, rasanya ingin dia menghajar pria itu sampai babak belur. Tapi, sekarang tuannya malah memintanya untuk mempertemukan dengan pria itu. Safta jadi gelisah. Tuan, saya harap Anda tidak melakukan hal yang akan membuat nama Anda buruk. Safta mengingatkan. Alteza mendengus. Memang apa yang akan aku lakukan?
ucap Alteza dengan sebal. Safta hanya tersenyum gusar mendengarnya. Kamu tahu kan di mana rumahnya? Antar aku ke sana, ujar Alteza, sambil berdiri dan melangkahkan kaki duluan menuju ambang pintu. Safta mengikutinya dari belakang. Mereka pun menuju ke alamat rumah Rio. Sesampainya di sana, Alteza melihat sebuah rumah sederhana 2 tingkat dengan cat warna kuning tua. Ada beberapa pohon cemara di halaman depannya. Rumah itu didesain tanpa pagar, jadi terbuka. Alteza tak jadi turun dari mobil saat melihat seorang pria yang tampak bahagia bersama seorang anak kecil dan seorang wanita yang tersenyum kepada mereka. "Apa dia, Rio?" tanya Alteza tanpa menoleh kepada Safta. "Iya, Tuan, dan anak itu anaknya, dan wanita itu istrinya." Safta melanjutkan. Alteza merubah posisi duduknya, menyandarkan kepala ke sandaran kursi dengan helaan napas berat. "Antar aku pulang sekarang juga," ujar Alteza. "Baik, Tuan." Safta pun kembali membawa pulang Alteza. "Mana tega, aku merusak kebahagiaan mereka. Meski pria itu bersalah, tapi aku tak tega melihat anaknya harus menderita." Alteza berkata dengan tawa getir dan mata yang memejam. Safta sampai terkejut dengan sikap Alteza yang berubah banyak. Kalau Alteza yang dulu tak akan membiarkan Rio lepas begitu saja dengan alasan apapun. "Apa pernikahan membuat Tuan lebih peka dan lembut ya?" gumam-gumam Safta dalam hati. "Aku jadi membayangkan diriku sendiri. Bagaimana kalau anakku melihat aku hancur, bagaimana dia nantinya?" lanjut Alteza, dengan tatapan menerawang, seolah melihat masa depannya bersama Anti. Membayangkan dirinya memiliki banyak anak yang ganteng dan cantik dengan Anti. Tiba-tiba hatinya menghangat, bibirnya tersenyum. "Lalu, bagaimana dengan Nona Rosalia?" ujar Safta. "Aku akan mengirimnya ke luar negeri. Di sana ada kerabatku, aku akan menitipkannya di sana. Supaya dia tidak menjadi pelakor di sini, biar dia fokus belajar di sana. Dan melupakan pria beristri itu," ujar Alteza dengan nada datar penuh keyakinan. Safta mengangguk setuju. Sampailah mereka di rumah. Anti tampak ada di teras menyambutnya. Dia sengaja meliburkan diri dari toko kue. Karena hatinya merasa tidak tenang akibat dari masalah ini. "Sayang, maafkan aku ya. Tadi, aku jutekin kamu." Alteza langsung memeluk Anti saat turun dari mobil. Anti tersenyum dan balas memeluknya. "Aku paham, tak masalah kok," ujarnya. Safta hanya tersenyum canggung. "Bucin-bucinan lagi, kan, mereka?" Safta kadang merasa iri. Mereka pun masuk ke dalam rumah. "Mana Ros?" tanya Alteza. "Di kamarnya," jawab Anti. Alteza hanya mengangguk. Karena moodnya sedang buruk dan ingin menyelesaikan masalah ini, Alteza pun meminta Safta untuk mengurusi urusan kantor. Dia akan cuti untuk mendiskusikan masalah ini dengan keluarganya. Waktu merangkak naik, saatnya untuk makan malam. Baik Rosalia maupun ibu, hari ini mereka tidak terlihat berkeliaran di rumah. Tapi, keduanya ada di dalam kamar saja, mungkin merenungkan masalah ini. Saat makan malam, semuanya berkumpul dan makan dalam kecanggungan. Usai makan malam yang terasa hambar itu, Alteza meminta semua berkumpul di ruang keluarga. Kebetulan, ayah sudah pulang dari luar kota. Dan, Alteza sudah menceritakan semuanya. Ayah tampak terpukul, namun tetap berusaha tegar menghadapinya. Ayah sudah mendengar masalah ini dari Eza. Dan ayah dengan Eza sudah sepakat untuk mengirim kamu ke rumah tantemu di negara X. Kamu akan melanjutkan studi di sana sampai selesai. Lupakan pria beristri itu, belajarlah yang benar. Ayah berkata dengan bijaksana, meski luapan emosi terlihat nyata dari caranya bicara dan menatap
namun ayah mampu meredam amarahnya. Rosalia terisak, tapi tak bisa menentang keinginan ayah dan kakaknya. Dia hanya mengangguk setuju, meski ada rasa tidak rela di dalam hatinya. Usai pembicaraan itu, semuanya masuk ke kamar masing-masing. Tapi, tidak dengan Anti. Dia tampak memperhatikan Rosalia yang duduk sendiri di bangku taman, sambil merasai angin malam yang menusuk kulit dan memandang langit cerah berbintang, namun baginya tak indah. Karena hatinya yang diliputi kesedihan. Apalagi, Alteza sudah menyiapkan kepergiannya besok sore, secepat ini rupanya. Rosalia meneteskan air mata. Selamat tinggal cinta pertamaku, Rio. Aku mencintai kamu, gumamnya pelan, sesekali dia menyeka pipinya yang basah dengan air mata. Alteza menghampiri Anti dan merengkuh bahunya. Biarkan saja dia merenung, biar sadar dengan kesalahannya. Anti menoleh, izinkan aku bicara dengannya sebentar saja. Alteza diam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, ujarnya, lalu membiarkan Anti menghampiri Rosalia, sementara dia sendiri memperhatikan dari jauh.